Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal miring-miringan. Rumah soal miring, soal Marc Marquez miring, soal belok pakai mengandalkan siku. Jadi orang kan sekarang kalau belok pingin gaya-gaya miring gitu ya. Sebenarnya kalau lebih miring apa beloknya lebih lancar? Apa sih konsekuensinya belok terlalu miring itu? Apa bener kalau pingin kencang itu beloknya harus miring banget? Ya macam-macam sih yang punya teori menikung itu. Kalau yang banyak dipakai sebagai referensi mungkin Kitwood atau apa gitu lah. Juga siapa itu ya, ngomong ada aturan bahwa menikung itu harus bergaya miring membebani ke bagian depan, jadi kepala pas ada di depan, terus siku harus keluar gitu. Jadi sering gaya-gayaan kan orang menikung siku dikeluarkan, tapi biasanya ya cuma siku kiri tok, tangan kanannya nggak megang setang tapi megang ujungnya setang. Kalau pakai jalur setang ya ujung jalur setangnya dipakai. Terkesan lebay, mengada-ada, berlebihan. Lagi pula itu cuma bisa dilakukan waktu belok kiri tok. Kalau belok kanan mereka nggak bisa, karena jari dan jempolnya nggak kuat untuk nahan gas. Jadi sebenarnya mengapa sih belok itu harus miring? Yang satu, miring itu dibutuhkan untuk menjaga orangnya jatuh keluar. Jadi waktu kita belok, motor kita akan dicoba digulingkan dengan gaya sentrifugal ke arah luar, terguling ke arah luar. Saat belok kiri terguling ke kanan, saat belok kanan terguling ke kiri. Untuk mencegah itu kita kasih daya perlawanan biar seimbang, biar motor nggak guling. Aduh, jangan. Kemarin pakai Suzuki Next empuk, sekarang pakai Yamaha NMAX yang belum dimodif skoknya. Kapan ini diizinkan ya? Ya, yang jelas waktu belok itu ada daya yang lawan. Dan sebenarnya miring itu hanya untuk antisipasi. Kita bisa belok lebih miring dari sebenarnya, kita bisa belok lebih tegak dari sebenarnya, tergantung dari cara kita mengatur beban. Jadi kita itu waktu belok bisa badannya dibuat tegak, tetap tegak, jadi motornya tok yang miring itu bisa. Motornya dibuat lebih tegak tapi kitanya yang sangat miring itu bisa. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus itu ya kita pakai acuan pembalap MotoGP. Yang miring orangnya, motornya enggak. Mengapa begitu? Karena tapak bannya itu beda. Lihat aja kebanyakan tapak ban
Di kebanyakan motor tapak ban itu ada keterbatasan miringnya. Kayak depan itu Lexi, miringnya kelihatannya ya cuma 45 derajat. Lebih dari itu tapak bannya nggak dapat bagian lancipnya. Kalau dapat bagian lancipnya ya otomatis grip ban hilang, baik ban depan maupun ban belakang. Jadi satu hal yang diperhatikan itu adalah kalau miring itu harus memperhatikan sudut kemiringan. Sudut kemiringan ini nggak bisa terbatas karena sudut miringnya ban, sudut ban bisa napak itu terbatas. Ada sih ban yang bagian tepiannya membulat gitu, kayak katanya merek Michelin itu pinggiran bannya lebih membulat daripada ban standar. Nah seperti itu bisa pakai kemiringan yang lebih banyak, ya lebih aman. Nah kembali lagi, karena kita harus mengukur sudut kemiringan pada saat menikung, nah kita juga harus pakai ancer-ancer. Nah bagaimana ancer-ancernya? Ini yang harus dipelajari. Dan ini pula alasan mengapa pembalap menurunkan kaki, membuat misalnya kalau belok kiri lututnya diarahkan ke dalam lintasan, diarahkan ke kiri, dibuka lututnya ke kiri. Itu tujuannya adalah untuk mendeteksi kemiringan. Jadi ya itu dihafalkan. Kalau nggak pakai lutut itu dia bisa kelebihan beloknya, bisa terlalu miring. Kalau sudah terlalu miring ya bisa jatuh. Dan kenapa? Karena sudut miringnya di MotoGP itu tinggi, karena grip ban depan tinggi, grip ban tinggi dan motor cenderung ringan, jadi bisa kencang, bisa ngegrip, ya terpaksa harus sudut beloknya lebih miring. Yang terkenal itu adalah Marc Marquez, beloknya miring sekali. Nah Marc Marquez itu kan terkenal dengan kalau belok yang dipakai acuan sebagai sebagai pengukur sudut kemiringan itu adalah tangan, pakai siku, nggak pakai lutut lagi. Nah itu sampai pernah ada yang mengajarkan kalau berkendara itu sekarang sudah nggak musim pakai lutut, sekarang itu ngukurnya pakai ini, pakai lengan. Enggak juga sih, tergantung motornya kan. Sebenarnya kan gitu, itu kan hanya penunjuk arah. Marc Marquez itu pakai lengan karena motornya memang miringnya miring sekali, jadi pakai siku. Kalau pakai lutut malah nggak ada ruang. Pakai siku itu terpaksa. Sekalian juga dia pakai siku itu kalau waktu penyelamatan dia pakai sebagai tumpuan biar nggak jadi jatuh. Kalau rider kayak kita ini gimana? Ya nggak bisa lah. Motor kayak ini Honda Yamaha NMAX ini miring emang, tapi yang nggak bisa sampai seperti Mark itu, sampai tangannya menyentuh itu. Tapi kan seperti kita lihat sendiri, banyak yang coba meniru Marc Marquez gitu. Pasti belok kiri, soalnya kalau belok kanan nggak mungkin mereka bisa.
Jadi kalau miring gitu, lututnya dikeluarkan, nggak peduli tangannya pegang setang atau nggak peduli. Yang penting lutut, siku tangannya bisa kena aspal, wah itu bangga. Itu hati-hati di foto, biasanya untuk selfie atau minta temennya di foto. Ya, namanya gaya, bukan untuk keselamatan, bukan untuk keamanan, bukan untuk apa namanya, performa, bukan untuk biar makin kencang, tapi yang penting gaya. Ya sudah mirip Marquez, foto pakai V gitu ya. Ya lepas dari itu, kita lihat sajalah fakta. Motor itu emang kalau belok beneran waktu balapan gitu pakai gaya-gaya gitu, yang enggak pakai lutut, karena kebanyakan ngegripnya ya nggak sampai grip ban MotoGP. Lagi pula ban kita kan kecil. Oh iya, ban, soal diameter ban. Diameter ban itu berpengaruh, lebar ban terutama ya. Motor yang diameter lebar bannya kecil itu miringnya nggak ngoyo. Karena apa? Karena titik tumpuan, titik tengah ban itu nggak begitu jauh dari titik luar dari lebar ban. Jadi miringnya ya miring 45 derajat misalnya, ya tetap 45 derajat. Tapi kalau motor pakai ban lebar termasuk NMAX ini, untuk belok harus lebih miring dari motor lain. Jadi untuk misalnya berat sama, terus kecepatan sama, itu NMAX ini harus lebih miring daripada motor lain. Kenapa? Karena waktu miring itu yang kena adalah sisi luar ban. Kalau belok kiri, sisi luar sebelah kiri, bukan bagian sisi tengah. Kalau kena bagian tengah, miringnya nggak perlu banyak. Tapi kalau sudah kena bagian luar, padahal butuhnya belok 45 derajat, jadi harus dilebihkan. Jadi gimana ya bayangannya kalau ini bentuk ban? Kalau bannya tipis gini, tumpuannya di jempol. Kalau bannya kotak ini, tumpuannya tetap di jempol tapi harus miring lebih banyak. Untuk kecepatan sama itu. Nah, karena itu pakai NMAX itu miringnya beda dengan pakai motor Matic, Beat, Mio atau Next. Nah, itu juga yang membatasi kecepatan NMAX di tikungan. Tergantung pada bagaimana orang mengendarainya. Kalau belok yang sporty, yang ideal ya bagian badan harus ditumpu sebelah kiri. Jadi waktu belok kita badannya misalnya ke kiri, ya badannya gantung ke kiri. Nah, ini juga ada pengaruh. Ada kan pernah kita lihat orang yang waktu belok itu jongkok, pembalap di motor Matic itu duduknya waktu gantungnya jongkok di dek. Jadi enggak di tempat duduk tapi di dek, jongkoknya gandolnya itu. Kayak gitu bagaimana? Nah, ternyata kalau dari teori motor, baik pengendara lah, titik berat motor lah, titik center of gravity. Ternyata center of gravity itu makin tinggi, itu makin rendah sudut yang dibutuhkan. Makin
rendah center of gravity, jadi titik berat makin rendah, seperti orang gandol di dek waktu belok itu efeknya malah sudut motornya harus lebih miring lagi, harus lebih miring dari yang seharusnya. Nah, ini kita bisa lihat contohnya di motor-motor MotoGP, pengendara rider-ridernya. Jadi rider-rider yang tinggi itu jarang pakai sudut belok yang tinggi. Mark itu kan nggak termasuk tinggi, jadi sudut beloknya dia tajam, harus banyak. Kalau yang rider cenderung tinggi kayak seperti misalnya Petrucci, itu nggak butuh kayak Vinales, Rossi kan termasuk tinggi juga, itu nggak butuh sudut belok tinggi. Dovi nggak butuh tinggi, nggak butuh belok sudut yang tajam. Mereka itu malah kayak Dovi itu Ducati itu motornya malah terkenal kalau untuk belok nggak bisa pakai sudut yang tajam. Jadi kalau motor Ducati belok itu angkanya cuma 43, 45 gitu. Nggak seperti kayak Marc Marquez itu kan yang satu nggak terlalu tingginya rata-rata orang Indonesia lah. Terus motornya juga lebih rendah. Kalau Ducati motornya kan tinggi, nah itu beloknya juga beda. Cuma ya sekarang ini ada perubah geometri. Nah, perubah geometri ini dipakai ngerem terus akselerasi. Jadi buat deprok waktu ngerem sama akselerasi, dia di tengah-tengahnya ini kayaknya butuh tegak. Dan ini katanya lumayan bikin capek, tapi terbukti perubah geometri ini membawa efek yang sangat besar bagi kemenangan Ducati. Nah, jadi buat Ducati itu bisa unggul, jadi nggak cuma start tapi waktu balapan. Cuma ya itu ridernya jadi harus bolak-balik setiap tikungan nyetel. Jadi rider Ducati itu pilih ada 2 tikungan yang kritis, misalnya di 2 tikungan itu mereka pakai teknik. Dan lepas dari center of gravity, soal apa perlu kita badannya dicondongkan ke depan atau kita harus condong ke belakang. Ada yang ngomong naik motor apapun harus condong ke depan, tapi sebenarnya enggak. Karena apa? Antara condong dan tidak itu sebenarnya tergantung pada distribusi berat motor yang ada sekarang, terus kecepatan belok dan limit dari ban. Kalau kita belok nggak mendekati limit, ya terserah lah, seenaknya pilih belok mana yang lebih nyaman, yang bisa lebih cepat, nggak perlu sampai terhambat kecepatannya. Tapi kalau misalnya kecepatannya tinggi, bebannya tinggi sehingga ban mendekati limit, maka posisi berkendara jadi sangat penting. Jangan sampai ada ban yang kelebihan beban. Jadi ban itu kalau dibebani bisa meningkat gripnya, tapi sampai batas tertentu. Ada suatu saat dimana kalau kelebihan beban itu bikin
tergelincir. Jadi kalau sudah nggak seimbang antara depan dan belakang, itu resiko tergelincirnya besar. Dan karena itu maka beda motor, beda caranya. Motor seperti misalnya Ducati itu berat di belakang mungkin cocok untuk bersandar ke depan. Tapi kalau macam yang beratnya depan, oh iya Yamaha, Suzuki. Kalau Yamaha atau Suzuki enggak, kayak rider-ridernya itu terlihat mocok ke belakang terus belok. Jadi kalau di Ducati mungkin depan, rapat ke depan, lutut ditekuk gitu. Terus kalau yang di Suzuki nyandar ke belakang, belok, lutut dikeluarkan gitu. Jadi beda-beda lah. Dan itu harus dicari sendiri. Jangan lupa juga cara bergelantung waktu belok itu juga macam-macam. Ada yang badannya paralel dengan motornya, ada yang pantatnya lebih keluar, ada yang kepalanya yang lebih keluar, kepalanya yang diadu dengan aspal, ya macam-macam lah. Dan itu tergantung dari gaya berkendara. Jadi gaya mengemudi itu nggak harus sama. Beda motor ya beda. Terus masalah suspensi, per keras atau empuk, yang jelas kalau ingin seimbang ya harusnya per depan sama belakang itu sama. Ukur samanya bagaimana? Diukur dari ayunannya. Kalau tanpa hambatan bisa diukur itu, misalnya depan itu 60 cycle per menit atau 1 ayunan per detik. Dan belakang juga dibuat sama, 1 ayunan per detik. Atau misalnya kalau penggemarnya flat ride, itu yang depan dibuat sedikit lebih empuk, atau yang belakang dibuat sedikit lebih keras dari yang depan, sekitar 10%-an lah. Jadi depan misalnya 100, belakang 110, kayak gitu kira-kira. Tujuannya kalau biar imbang. Tapi kalau udah balapan mungkin beda lagi ya pertimbangannya. Kalau untuk hambatan suspensi itu beda lagi. Hambatan suspensi pada waktu balapan tidak dipakai hanya untuk meredam getaran saja, tapi juga untuk handling. Sama lah kayak mobil. Jadi hambatan suspensi antara rebound dan kompresi itu di balapan wajib dibedakan. Karena apa? Karena waktu balapan misalnya ngerem, maka bagian kompresi depan dan rebound belakang jadi pengaruh. Jadi misalnya kalau kompresi depan itu sedikit, rebound belakang banyak, maka motor itu buangnya ke depan banyak. Jadi nggak imbang, depan keras, belakang empuk ya. Itu grip ban depan jadi berkurang karena depan keras ya, terus belakang itu buang kan, perpindahan berat lari ke depan. Beda misalnya kalau sedang semuanya, depan sedengan, belakang sedengan, kompresi, depan kompresi, belakang rebound loh ya. Nah, depan kalau misalnya sedengan bisa pas, grip ban depan itu nggak banyak kemakan. Atau
Kalau pingin setelan yang empuk, grip ribbon kompresi dibuat halus depan, keras belakang. Jadi kan waktu ngerem itu belakang makin panjang, ribbon kan, terus depan kan makin pendek, kompresi kan. Nah, kompresinya dibuat empuk, ribbonnya dibuat keras, biar yaitu motor nggak nggak ngayun ke depan. Nah, ini sebabnya mengapa kok ada setelan balap kalau ribbon dibuat dibuat keras, ya seperti itu. Tapi ini dalam kondisi aspalnya mulus, sangat mulus, lus. Kalau aspalnya nggak mulus ya lain cerita, suspensi bakal memendek. Nah, kalau sudah memendek gitu ya suspensi ibarat nggak main, mati total. Ya wes, terus kalau untuk sebaliknya akselerasi beda lagi. Akselerasi itu kalau pingin belakang ngegrip, ya belakang dibuat kompresinya rendah, nyet gitu, belakang turun cerit, depan kan ribbonnya dibuat keras juga bagus, dibuat empuk juga bagus ya, nggak terlalu banyak bedanya. Cuma jelas harus dibatasi biar nggak sampai wiri. Ya namanya kalau penyetelan suspensi gampangannya itulah, mestinya lebih rumit lagi, tapi yang jelas kompresi dan ribbon itu kalau waktu balapan penting sekali untuk dibedakan. Nggak seperti kalau di jalan raya atau harian yang terutama untuk kenyamanan, bukan untuk mendukung kemampuan menikung. Kalau di balapan itu ada juga high speed, low speed compression, ya itu entah mengapa compression tok yang diukur, tapi yang jelas itu membantu untuk membedakan antara gerakan suspensi cepat ketika nabrak bam, benjolan jalan, pinggiran jalan, sisi lintasan, ya semacamnya itu. Sementara yang untuk low speed, yang gerakan suspensi pelan, itu dipakai untuk handling. Jadi ya ketika ngerem, ketika akselerasi. Itulah mengapa kok di balapan itu butuh dua-duanya. Kalau harian, penulis nggak paham ngapa kok ada yang ngasih sentelannya itu kompresi, kayak contohnya Allins untuk NMAX atau PCX itu kompresi, tapi kok Allins untuk merek lain, untuk model lain, mengapa kok ribbonnya yang dipentingkan, misalnya kayak Vario, Mio, ya seterusnya lah. Terus itu juga sama merek Scarlett. Nah itu Scarlett itu yang ribbon, yang ada setelan untuk ribbon itu dijual untuk balap. Jadi Scarlett yang stok belakang itu, yang hambatan ribbonnya bisa dirubah, itu model Nostech itu dijual untuk balap. Nggak tahu mengapa begitu. Terus yang untuk harian justru dijual yang kompresinya bisa ditambah. Nggak paham mengapa seperti itu. Yang jelas baik untuk harian ataupun balap, nilai ribbon atau kompresi itu nggak boleh terlalu jomplang, nggak boleh terlalu nggak imbang. Itu nanti baik di jalan lurus, di jalan
jalan belok rata ataupun nggak rata, nanti jadi nggak enak. Apalagi kalau saat belok di dunia nyata, di mana tikungan itu nggak mulus jalannya, nggak rata jalannya. Nah itu wis musibah lagi kalau suspensinya benar-benar nggak imbang. Oh iya, yang Scarlett untuk jalanan itu kan 9002 ya. Itu kompresinya yang ada hambatannya, tapi sama orang-orang dipikir itu untuk recon. Enggak ya, salah ya. Yang apa, Scarlett 9002R itu hambatannya dikompresi yang bisa dirubah. Nah, terus untuk menikung lagi. Nah, menikung sebelumnya juga sudah penulis jelaskan pakai teknik body steering atau counter steering, enak mana tergantung motornya. Ini motor Yamaha NMAX nggak bisa dipakai counter steering. Coba ya, ini kan lurus kiri, nggak bisa kanannya, sedikit gitu loh, kecuali kalau udah kenceng banget, misalnya jalan di atas 70 80 baru keluar. Tapi kalau jalan pelan nggak bisa. Beda sama Honda ya, Honda Beat terutama. Iya, ini jalan 50 efeknya sedikit. Beda apa, kemarin penulis naik aja yang nyontohkan counter steering body steering itu kan kelihatan bedanya. Itu apa, kalau di NMAX ini nggak bisa, di kecepatan 50 ini nggak bisa, kurang tinggi kecepatannya, harus di kecepatan berapa, 60-70 ini contohnya loh, nggak bisa. Jadi counter steering itu kan steering dibuang mendadak ke kanan sebelum belok ke kiri. Jadi misalnya ini ya lurus, mau nyalip misalnya, seret, kecepatan 50 ceret, buang kiri, terus motor kan otomatis jadi kebuang ke kanan, apa, otomatis miring ke kanan loh. Kalau di setir sentakan ke kiri sebenarnya jelas gitu, kan otomatis miring jerit gitu, miring straight. Jadi apa, ke kiri sebentar jerit, nanti motor otomatis miring kanan. Ya itulah, beda-beda motor, beda antara motor satu dengan yang lain. Beda motor, beda cara menangannya. Body steering dan counter steering itu dua-duanya dipakai. Kondisi apa, kecepatan mempengaruhi, kondisi motor mempengaruhi, ukuran ban mempengaruhi, tinggi badan mempengaruhi, center of gravity mempengaruhi, tebal lebar ban mempengaruhi, ya seterusnya gitu. Ya kalau jadi untuk dipakai harian ya enggak terlalu banyak, tapi kita harus tetap belajar, misalnya counter steering bagaimana, body steering bagaimana, mengendalikan motor yang bisa kencang, bisa nyaman, bisa aman waktu menikung bagaimana. Ya sudah gitu aja. Yang penting miring belok itu bukan gaya yang diperlukan, tapi ya kita belajar lah, mempelajari apa yang cocok untuk motor kita. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.